Selamat sore pemirsa DRTV dimanapun Anda berada. Saat ini kita sedang berada di Sumbawa Mencari Solusi edisi kedua. Pemirsa, SMS edisi kedua mengambil tema eksistensi wanita di era digital yang akan berbicara tentang hak, karya, dan kekerasan yang dilakukan dan dialami oleh perempuan Sumbawa. Baik pemirsa DRTV, saya ingin memperkenalkan seluruh narasumber juga peserta diskusi pada sore hari ini. Sudah hadir di sini seluruh jajaran yang kami undang dan beberapa ada yang diwakilkan karena kesehatan dan ada tugas yang berbeda yang harus dilaksanakan. Tetapi Ibu Wakil Bupati hadir langsung. Terima kasih Ibu Wabu. Kemudian teman-teman anggota legislatif perempuan kita diwakili oleh Ibu Ida. Assalamualaikum Ibu Ida. Baik, kemudian ada Ketua IWAPI, cantik sekali. Assalamualaikum. Ketua IGI, halo Ibu, selamat sore. Assalamualaikum. Kemudian ada perwakilan dari PGRI Sumbawa. Kemudian Bapak Kapolres diwakili oleh teman-teman yang ada di sana di meja sebelah kanan saya. Sebentar saya cek dulu. Polres Sumbawa ada Bapak Heri Julianto, kemudian ada Mbak Intan yang bersama dengan Ibu Abu. Kemudian ada Pak Kadis Sosial, Kepala Dinas Sosial Sumbawa langsung. Terima kasih Pak Kadis sudah membersamai kami hari ini. Kemudian ada Dinas P2KBP 3A. Saya tetap harus mencontek, saya belum bisa menghafal. Terima kasih sudah mewakili Ibu Kadis. Kemudian dari Dikbud sudah diwakili juga. Dan ada Kepala BNNK Sumbawa, Pak Ferry, terima kasih sudah hadir. Dan yang di bagian paling depan ada perwakilan dari LPA, NGO kita yang paling progresif. Kemudian ada Mbak Ilmi, psikolog RSUD Sumbawa, dan Bapak Ibu pemenang keluarga. Sebentar, saya minta contekan. Keluarga Teladan Nasional ya, keluarga Teladan Nasional. Semoga teman-teman di sini bisa memberi inspirasi nantinya. Namun Bapak Ibu, harus diakui bahwa kasus kekerasan juga cukup tinggi di Sumbawa. Jadi sebelum kita membahas lebih dalam tentang kasus-kasus yang dilakukan, dialami oleh perempuan, oleh anak perempuan di Sumbawa, kita saksikan dulu video berikut ini. Jadi ini adalah beberapa kasus saja. Nanti kita akan dengar cerita dari teman-teman NGO. Kita saksikan dulu. Sini coba. Sini coba. Terus
Baik Bapak Ibu, ini realita. Dan realita ini kami dapatkan di lapangan. Jadi kami tidak mendapatkan data justru dari dinas terkait, baik melalui medsos mereka, melalui website mereka. Kami sudah mengunjungi medsos dinas sosial, dinas KB, kami mengunjungi websitenya, mengunjungi website Polres, mengunjungi website Pemda Sumbawa. Kami tidak mendapatkan data. Untuk mendapatkan data itu tadi, kami mengunjungi medsos anak-anak kita. Anak-anak kita, generasi penerus kita, yang nantinya mungkin saja akan menjadi wakil bupati seperti Ibu Novi. Mungkin juga akan menjadi seperti Ibu Ida. Tetapi jika bibitnya seperti itu sangat disayangkan Bapak Ibu. Kita di sini hari ini DRTV menghadirkan banyak inspirasi, ada ketua IWAPI, ada keluarga teladan. Belum lagi kasus narkoba, nanti kita dengar dari Pak Ferry. Apakah anak-anak kita benar-benar sudah banyak terpapar narkoba? Nanti Pak Ferry akan menjelaskan semuanya. Dan untuk mengawali diskusi kita hari ini, saya mohon cerita dari teman-teman NGO yang turun langsung di lapangan, seperti apa ceritanya, kisahnya, kesusahannya, ya kan, suka dukanya dengan kasus seperti itu. Apakah terlapor ke kepolisian atau tidak, seperti apa, kita dengarkan. Mbak, silahkan dari LPA. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita sudah melihat beberapa tayangan video TikTok tentang apa namanya anak-anak yang ada yang dengan parang, berbagai macam TikTok yang dilakukan oleh anak-anak sekarang itu yang tidak pantas dicontoh oleh teman sebayanya. Dan itu adalah mungkin kasus yang biasa bagi kami yang melakukan pendampingan di lapangan. Karena di Sumbawa ini sekarang pada saat COVID-19 ini lagi mencekam Kabupaten Sumbawa, begitu juga dengan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak makin banyak, mungkin lebih banyak daripada yang terpapar COVID-19. Nah, kami dari Lembaga Perlindungan Anak, kami hanya bisa melakukan penanganan di sini karena kami melakukan pendampingan itu hanya dengan sebatas kemampuan kami. Karena Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa adalah lembaga yang berdiri sendiri, bukan lembaga bentukannya pemerintah. Jadi kami hanya bisa bersinergi dengan dinas terkait seperti DP2KB P3A ataupun dinas sosial dan Dikbud. Kasus-kasus yang seperti ditayangkan tadi itu kita hanya memberi solusi, mengumpulkan anak-anak yang membuat TikTok yang tidak wajar tadi itu dengan mengumpulkan keluarganya ataupun orang tuanya. Di situ hanya kita memberikan mereka pembinaan yang hanya 1 atau sampai 2 jam saja. Tetapi untuk kita melakukan pemulihan dan rehabilitasi itu mungkin yang belum bisa kami lakukan karena mungkin itu tugasnya dinas-dinas terkait ya, seperti DP2KB ataupun dinas sosial. DP2KB penanganannya dan dinas sosial rehabilitasinya. Kalau kita berbicara kasus kekerasan terhadap anak di sini juga hadir ada teman-teman penyidik. Kita hampir tidak bisa duduk karena setiap hari ada saja kasus kekerasan yang terjadi terhadap anak dan perempuan. Contohnya yang paling banyak sekarang itu yaitu kasus persetubuhan anak ya, yang pelakunya itu orang-orang terdekatnya. Dan mungkin ini sudah sering saya bahas ya bersama anggota DPR, bersama dinas-dinas terkait. Karena di grup Kota Layak Anak itu semua ada di dalam grup itu ya, dan hampir setiap hari kita membahas kasus-kasus anak yang terjadi di Sumbawa.
saat ini dalam kita melakukan penanganan itu tetap seperti biasa. Hanya kalau saya lihat di sini ya, sinergitas dari dinas-dinas terkait itu belum bisa berjalan dengan maksimal. Ya karena sih kalau saya lihat kerja sendiri-sendiri ya seperti itu. Jadi misalnya dinas sosial melakukan rehabilitasi ya, mungkin kalau rehabilitasi yang dilakukan itu hanya di dinas sosial, karena saya juga bersinergi dengan dinas sosial dan saya juga menjadi tim di lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga juga di situ. Apabila kita melakukan pemulihan dan rehabilitasi korban itu, dari dulu kita bekerja sama dengan Panti Paramita yang ada di Mataram, punyanya Kementerian Sosial. Jadi di sana tempat kita menitipkan semua korban, baik anak sebagai korban maupun anak sebagai pelaku. Nah, anggaran yang ada di dinas-dinas terkait itu sangat minim sekali. Kadang untuk pemulihan dan rehabilitasi itu hanya 10 korban setahun. Sementara kasus anak dan perempuan yang terjadi itu dalam 1 bulan itu kadang lebih dari 10 kasus. Nah, jadi selama ini, apalagi pada masa pandemi COVID-19 ini, kami sangat sulit sekali untuk melakukan pemulihan dan rehabilitasi dikarenakan dengan aturan-aturan yang sangat rumit. Misalnya kita harus pada saat kita mau membawa korban itu harus rapid antibody, antigen dan segala macamnya. Dan itu bukan hanya korban saja, dan kita pendampingnya juga diwajibkan untuk melakukan itu. Sementara anggaran yang ada di dinas terkait itu tidak ada untuk biaya COVID, hanya biaya untuk transportasi dan akomodasi saja untuk kita mengantar ke Mataram. Nah, saya melakukan pendampingan bagaimana supaya di Sumbawa ini ada panti yang seperti yang tempat kita merujuk korban di Mataram itu, walaupun tidak semegah yang ada di sana, tetapi sumber daya manusianya itu lengkap. Sekarang sudah ada UPTD ya, UPTD yang melakukan penanganan di Dinas DP2KB. Di sana juga ada shelter, tetapi sumber daya manusianya yang belum ada. Nah, jangan kesannya itu pada saat kita sudah ada bangunan shelter tetapi tidak dilengkapi dengan SDM-nya, itu sama juga dengan bohong. Karena apa? Kenapa saya harus mewajibkan semua korban-korban anak ini untuk melakukan pemulihan dan rehabilitasi? Karena kenyataan yang kita lihat selama ini, anak yang menjadi korban persetubuhan, contohnya itu yang sudah berkali-kali itu, yang tidak kita melakukan pemulihan dan rehabilitasi itu, mereka akan menjadi kebutuhan. Jadi mereka akan mencari sendiri yang namanya persetubuhan itu. Nah, jadi itu yang tidak kita inginkan ya. Jadi saya berharap kalau kasus, khususnya kasus pelecehan seksual itu, wajib kita lakukan pemulihan dan rehabilitasi. Apalagi sekarang pelaku persetubuhan itu banyak juga anak ya yang menjadi pelaku itu. Nah, seperti yang video-video tadi yang ditayangkan itu, tidak ada lain yang mereka, misalnya yang kayak berkelahi itu permasalahannya hanya satu, mereka saling merebut pacar. Misalnya tidak ada masalah yang mungkin dia diejek keluarganya atau apa, hanya permasalahan laki-laki saja. Nah, begitu juga dengan kasus persetubuhan. Anak yang berumur di bawah 10 tahun itu saja korban yang kita anggap korban yang murni di sini. Tetapi yang di atas 10 tahun, 11-12 tahun itu, kadang-kadang mereka itu sudah melakukan dengan 2-3 orang sebelumnya pada saat mereka memasukkan laporan polisi. Nah, apakah ini anak-anak Sumbawa yang menjadi aset ke depan nantinya? Seperti yang dikatakan oleh Mbak Dina tadi, apakah begini model anak-anak yang akan menggantikan Ibu Novi atau yang akan menggantikan Pak Kadis Dinas Sosial? Mereka adalah mantan-mantan korban, mereka adalah mantan
sekarang ini yang kita lakukan itu hanya penanganan saja yang maksimal. Nah, jadi seolah-olah di sini itu kita menunggu kasus itu datang. Nah, sementara kasus ini tidak habis-habisnya, hampir setiap hari ada. Sehingga kalau kita lihat ya, kenapa kasus ini semakin banyak? Karena tidak ada upaya pencegahannya. Nah, mungkin itu yang dibutuhkan, karena kami dari Lembaga Perlindungan Anak, mungkin karena Lembaga Perlindungan Anak ini adalah lembaga yang termiskin di dunia ya, seperti lagu Mediset ya. Jadi kita hanya Sebetulnya LPA punya budget nggak sih, Mbak? tidak ada Mbak Dina. Tidak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali, makanya kita bersinergi dengan Dinas Sosial dan Dan Mbak Atul selama ini menangani kasus hampir setiap hari. ya. Satu minggu Ya seperti misalnya kasus-kasus TikTok tadi itu ya, kita tidak mengenal hari libur. Pada saat dibutuhkan kita oleh polsek ataupun kepala desa setempat untuk itu kasus yang dilaporkan atau tidak, Mbak Atul? kalau TikTok yang tadi itu kebanyakan tidak dilaporkan ya. Kalau yang dilaporkan banyak nggak? Banyak. Nanti kita tanya Teman-teman polisi mungkin bisa menjawab nanti. Baik, terima kasih Mbak Atul. Kita akan menuju ke teman-teman Polres, tapi kita beri sebentar. Selamat datang di Grand Samota Hotel, hotel dengan keindahan alam yang asri. Grand Samota Hotel merupakan hotel yang menyajikan keramahan bagi semua pengunjung. Layanan front office 24 jam yang memudahkan segala kebutuhan Anda. Untuk memanjakan lidah Anda, Grand Samota Hotel memiliki kafe dan resto dengan hidangan berkualitas premium dan higienis. Makanan yang disajikan dengan tampilan yang mewah dan tentunya lezat. Pelayanan yang ramah menambah kenyamanan Anda dengan diiringi musik yang membuat suasana rileks para pengunjung di resto dan kafe Grand Samota Hotel. Grand Samota Hotel memiliki 30 kamar yang terbagi menjadi 2 tipe, 8 deluxe room dan 22 superior room. Dengan fasilitas interior yang terbaik dan modern yang menjamin kenyamanan Anda. Untuk keperluan acara dan bisnis Anda, tersedia ruang multifungsi, meeting maupun acara informal lainnya. Jadikanlah Grand Samota Hotel sebagai bagian penting dari perjalanan dan bisnis Anda di kota Sumbawa Besar. Grand Samota Hotel, hotel dengan keindahan alam yang Teman-teman dari Polres, sebetulnya kasus kekerasan kepada perempuan, jadi tidak anak saja ya, Pak ya, itu banyak nggak sih tahun 2021 atau 2020? Pakai mic-nya, Pak? Silakan. Yes. Baik, terima kasih Mbak Dina. Karena tadi tidak diperkenalkan, saya mau perkenalkan diri dulu. Saya Kasat Reskrim Polres Sumbawa. Sehubungan dengan perkara yang kami tangani tahun 2019 sampai dengan 2020, setiap bulan itu ada. Setiap bulan ada. Kira-kira berapa, Pak, kisarannya sebulan? Pak Kasat? Kalau tahun 2019 itu laporan polisi ada 20. Itu KDRT, persetubuhan, terus pelecehan, terus pencabulan. Tahun 2020 jumlah laporan polisi 12. Namun demikian kami menerima laporan itu bukan hanya laporan polisi, namun juga ada laporan aduan. Contohnya kemarin juga di Polsek Lape bersama dengan Bu Atu juga, terus dari BP2 dan BPKB itu juga sudah melakukan upaya mediasi. Mungkin kalau saya tarik Kasus yang mana, Pak Kasat? yang video tadi yang yang perkelahian. Ya, perkelahian.
dia, bukan masak. Terus kami juga di Polres sebagai informasi juga, kalau kami ada namanya tim virtual polis, jadi mungkin Mbak Dina bisa follow up kami juga bila mana memang perlu adanya terkait dengan medsos apalagi anak, silakan aja cek operator Anda. Jadi tidak perlu khawatir mencari kemana sumber ini. Kita tiap hari patroli, patroli cyber, artinya patroli dunia maya. Ya mungkin di dalam wadah ini kami tarik kesimpulan untuk sama-sama bekerja menurut kami. Yang jelas di kami di PPA setiap hari Bu Atul itu datang, Pak gimana Pak di sini, gimana kasus, selalu berkoordinasi. Mungkin saya lihat juga Pak Atul juga kerja sendiri jadi ya. Mungkin dari rekan-rekan, mohon maaf, izin bisa berkolaborasi dengan kami juga. Demikian informasi yang perlu kami sampaikan. Nanti sambil jalan kita sampaikan. Ya, Pak Kasat, tadi kasus yang paling banyak KDRT. Ya KDRT. KDRT. Kalau kasus anak kurang. Sama juga. Sama juga. Ya, jadi pada saat pandemi COVID ini, mulai dari tahun 2020, jadi anak ini kan tidak sekolah. Iya. Tidak sekolah. Namun mereka daring dalam jaringan, artinya mereka menggunakan medsos. Karena tidak ada diwadahkan di sekolah, akhirnya mereka berkumpul, sehingga mereka sering kali main TikTok ataupun medsos lainnya. Mungkin itu salah satunya juga bisa diberikan himbauan juga oleh pemerintah juga, bahayanya pelecehan seksual ataupun kekerasan dalam hubungan itu. Ya, terima kasih Pak Kasat. Saya ingin bergeser ke psikolog Mbak Ilmi. Apa kabar Mbak Ilmi? Alhamdulillah. Sudah boleh ngomong nggak? Udah boleh ngomong. Jadi Bapak Ibu, saya sudah pernah di program Dialog Khusus Bina Raisya sekitar 3 kali saya bertemu dengan Mbak Ilmi dengan beberapa tema, dan tema tentang kekerasan anak, perempuan anak, dan perempuan dewasa itu cukup mengerikan kalau dari sudut yang diceritakan oleh psikolog. Silakan Mbak Ilmi, cerita sedikit. Baik, saya izin buka masker ya Mbak, mumpung masuk dalam kamera. Baik, sebelumnya saya ingin menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya terhadap DRTV yang mengangkat tema ini, mendudukan bersama para stakeholder dengan harapan agar kita mendapatkan solusi yang solutif pada hari ini. Baik, kalau saya melihat tema yang hak karya dan kekerasan dan kemudian menghubungkan dengan tayangan tadi, kenapa kita sudah mengambil hak anak, ya? Salah satunya hak perlindungan terhadap kekerasan. Jadi abainya kita sebagai orang dewasa, bisa jadi kita melakukan kekerasan terhadap anak tanpa kita sadari. Kita melakukan pengabaian terhadap mereka, perlindungan diri anak-anak terhadap paparan media sosial, di mana mereka sendiri belum tahu bagaimana cara melindungi diri. Nah, dengan posisi pengabaian kita, secara otomatis kita seolah-olah memposisikan mereka sebagai golongan yang semakin rentan terhadap korban kekerasan. Nah, kalau kita bicara kekerasan, Mbak, kita melihat sekarang pergeseran stigma dan tren kekerasan itu sudah jauh bergeser dari zaman dulu. Dimana dulu kalau kita ya, mungkin masih ingat waktu kalau kecil, kalau keluar rumah, orang tua selalu bilang, coba pakai pakaian yang sopan, yang panjang supaya nanti nggak ganggu orang, gitu kan? Nah, sementara kalau sekarang kita lihat betapa korban itu nggak harus berpakaian minim. Korban itu anak-anak, pakai pakaian sopan, bahkan berhijab, itu juga jadi korban. Atau misalnya dulu kita kalau keluar rumah, orang tua selalu bilang, keluarnya jangan sampai malam-malam, kalau bisa sebelum maghrib, gitu ya, supaya tidak diganggu oleh para predator, gitu ya. Atau kalaupun harus keluar malam, pulangnya sebelum isya, gitu ya. Itu kan stigma di mana kekerasan dulu dilakukan pada malam hari. Nah, sekarang kita lihat kekerasan itu dialami oleh korban pada pagi hari, siang hari, sore hari, pada saat yang terang benderang, tidak perlu harus gelap gulita. Seperti itu. Jadi dan tempatnya itu di ruang publik. Kalau dulu tuh orang korban ke pelaku mencari tempat yang tersembunyi, sekarang di ruang publik, di media-media anak terpapar menjadi korban kekerasan.
semua anak-anak kita itu berpotensi menjadi korban. Kita pun kemudian secara tidak sadar berpotensi menjadi pelaku. Salah satunya pengabaian terhadap hak-hak anak. Baik, kemudian saya ingin bercerita tentang apa yang sudah saya lakukan selama ini untuk coba membantu Mbak Atul bersinergi dengan dinas terkait dan dengan kepolisian juga, bahwa apa yang sudah kita lakukan terhadap anak ini tanpa menafikan kerja teman-teman di dinas gitu ya. Saya yakin teman-teman juga sudah cukup bekerja keras. Tapi dengan kejadian seperti ini, Indonesia kan sekarang posisinya sebagai negara darurat kekerasan anak pun di Sumbawa. Nah, ketika sudah berbicara darurat kekerasan anak, maka yang kita lakukan adalah masif. Nah, apa yang sudah kita lakukan sekarang ini kalau saya pribadi gitu ya, sepertinya belum benar-benar masif. Anak itu usia berapa sampai berapa? Anak itu sampai usia di bawah, sebenarnya beragam. Jadi usia 17, 18 di bawah itu masih masuk dalam kategori anak. Atau mungkin bisa 19, 20 jika dia belum menikah, itu juga masih masuk dalam kategori anak. Oke, bisa saya lanjutkan? Oke, nah apa yang kita lakukan di sini sebenarnya baru pada tahap betul kata Mbak Atul, penanganan yang biasa-biasa saja. Jadi kesannya kita nunggu kasus datang. Ibarat kalau tanggul, kalau jebol di hulu, hilirnya itu pasti banjir. Nah kita tuh benar-benar terbuka sama sekali, sudah jebol. Artinya sekarang Mbak Atul posisi indah-indah bisa aja nanti malam ada laporan, besok ada laporan, nunggu-nunggu aja karena pencegahannya tidak masif. Bayangkan kalau kita tidak melakukan pencegahan secara masif, betapa kita akan sangat kelelahan melakukan rehabilitasi. Sementara rehabilitasi di Sumbawa itu belum sama sekali dilakukan. Kenapa saya sampaikan? Karena apa yang saya lakukan selama ini sebenarnya kalau ada korban, kemudian Pak Kanit biasanya menghubungi, Mbak Atul juga menghubungi untuk melakukan asesmen terhadap korban. Asesmen yang kami lakukan di sini kan sebenarnya untuk mengukur sejauh mana kesiapan korban untuk menjadi saksi, memberi keterangan, sejauh mana konsistensi korban nanti untuk memberi keterangan, apakah dia layak untuk menjadi saksi nanti di persidangan. Sampai batas kita melakukan asesmen. Jadi yang sederhana kita melakukan stabilisasi emosi untuk mempersiapkan anak nanti bersaksi di ruang sidang. Sampai situ saja. Jadi kita sebenarnya belum masuk ke ranah rehabilitasi. Nah, sementara dalam teori psikologi bahwa tidak ada kekerasan yang tidak berdampak, pasti berdampak. Masalahnya kadang korban ini dampaknya itu tidak selalu langsung terlihat seperti mungkin COVID gitu ya, atau sakit flu gitu kemudian bisa diobati. Ini dampaknya adalah investasi jangka panjang. Dampaknya itu bisa delay, bisa akut gitu ya, atau bisa tidak terlihat, atau bisa pada saat itu. Nah itu sesungguhnya nanti yang harusnya kita ekses lagi sejauh mana kita harus melakukan rehabilitasi. Karena kalau jebol rehabilitasinya nggak kita lakukan, bisa kita bayangkan investasi seperti apa yang sudah kita lakukan terhadap masyarakat atau anak-anak Sumbawa ke depannya. Karena ketika rehabilitasi tidak dilakukan, mereka yang menjadi korban akan berpotensi menjadi pelaku. Atau mereka ketika sering menjadi korban, kalau mereka tidak akan lagi kemudian menunggu iming-iming dari pelaku, tapi mereka yang mencari seperti yang dijelaskan oleh Mbak Atul, sudah menjadi kebutuhan mereka. Karena hormon seksual remaja itu sudah berfungsi secara maksimal, tapi logikanya belum berkembang optimal, jadi tidak seimbang. Kalau tidak ada pendampingan dilakukan oleh orang dewasa, bagaimana mereka mengelola hormon seksual mereka? Bagaimana mereka mengelola kebutuhan mereka? Sehingga kelak belum lagi dengan derita stigma yang sudah mereka terima. Otomatis biasanya stigma di masyarakat ketika sudah menjadi korban, wah sudah nggak berharga bla bla bla. Akhirnya mereka pilih melipir, menepi atau bersolok karir. Itu kebanyakan yang terjadi. Maksudnya bersolok karir? Bersolok karir artinya kemudian itu menjadi menjadi pekerjaan mereka, kebutuhan mereka, menjadi pekerja seks. Karena kebanyakan kasus para pekerja seks itu mereka yang dulu pernah menjadi korban di masa lampau, yang mungkin orang di sekitarnya abai, tidak ada rehabilitasi, tidak ada pendampingan, dan mereka tidak siap menerima stigma. Ketika mereka kembali ke lingkungan, maka ya itulah investasi yang mungkin bisa kita bayangkan apa yang terjadi ke depannya nanti. Seperti itu saya kira Mbak Tina. Ya, ini mengerikan sekali Bapak Ibu. Orang tua kita sudah berinvestasi, kita hasilnya. Kemudian
bilang, Mbak Atul kerja sendiri, setiap hari sendirian. Gitu kan. Kemudian Mbak Emi ya sama seperti Mbak Atul, Pak Kadis. Pak Ferry, apa kabar Pak Ferry? Alhamdulillah. Sehat ya? Mbak Dina. Saya lihat medsos BNN Sumbawa jalan-jalan gitu kan, Sehat. sosialisasi pastinya. Walaupun ada anggaran serta Walaupun nggak ada anggaran, kok sama curhatnya sama Pak Atul. Tapi kita tidak mencari kesalahan siapa-siapa di sini. Kita sepakat kita akan menciptakan generasi yang lebih baik. Bila perlu lebih baik dari kita yang diciptakan oleh ibu bapak kita. Ya. Pak Ferry, kalau paparan narkoba untuk anak Sumbawa atau perempuan Sumbawa ada nggak? ya ada beberapa kasus Ada beberapa kasus. sehingga kita memimpin Ibu Bupati saya melaporkan kondisi Sumbawa bahwa belum juga hilang dari ingatan kita. Tahun 2019 saat saya menjabat di sini ada kasus pembunuhan terhadap perempuan ya. Saat itu dibakar ya. Perempuan dewasa. Iya, yang dibakar ya oleh pacarnya itu setelah suri itu dilatar belakangi oleh narkoba. Jadi pelaku itu memakai narkoba. Tadi saya sudah dengarkan beberapa cerita dari kenakalan remaja, terutama perempuan. Tapi kita tidak mengenal bahwa di balik itu kemungkinan besar ada narkoba, penyalahgunaan narkoba. Kenapa saya mengatakan begitu? Karena kalau sudah melakukan penyalahgunaan narkoba, pasti merubah temperamen seorang anak atau seorang remaja. Itu banyak terjadi kasus. Dan juga tahanan di lapas 60% itu adalah tahanan narkoba. Jadi kita jangan mengenal bahwa Sumbawa dulu sudah kami katakan darurat narkoba di Sumbawa. Untuk yang perempuan sampai saat ini dari saya menjabat sampai dengan sekarang ada 2 kasus perempuan anak SMP kelas 2 di tahun 2019. Profesi bapaknya adalah guru kuli bangunan karena harga narkoba itu mahal dan dia sudah ketergantungan. Anak ini menjual diri untuk memenuhi kebutuhannya. Dan kemarin juga ada laporan dari wilayah barat Sumbawa. Ada juga anak SMP juga. Saya bilang sama Pak Ades di situ, kalau diarahkan ke BNN untuk direhabilitasi. Jadi sekarang yang hadir di sini kita jangan mengenal dengan narkoba, karena narkoba itu bisa mengubah seketika pun temperamennya seseorang. Sekarang kita Indonesia darurat narkoba. Boleh tahu Pak Ferry, mereka menggunakan apa? Jenis narkoba apa? Biasanya yang untuk jadi narkoba ada 3 jenis. Yang pertama depresan, stimulan, dan halusinator. Depresan itu biasanya itu menurunkan kerja otak, itu semacam heroin kokain. Dan ini yang kedua ini stimulan, itu ekstasi sama sabu. Ini kebanyakan untuk gaul, untuk menambah doping, imun, itu selalu prediksi. Jadi mereka tidak ketergantungannya. Dan ketiga adalah semua ini banyak didapatkan dari daerah kita. Ini banyak dilakukan oleh anak-anak SMP di wilayah timur sana. Ada positif mushroom, itu jenis narkoba golongan 1. Itu harganya berapa Pak Ferry? Kalau mushroom gratis Bu, gratis Mbak Madina. Itu dapat karena sampai dia dapat. Oke. Iya. Yang sampai jual diri tadi Pak, karena harganya mahal. Iya, jadi ini di sini dimanfaatkan oleh kurir sebenarnya atau bandar. Jadi mereka mendapatkan dua keuntungan di sini. Selain barangnya laku, juga dia mendapatkan uang dari anak tersebut. Nah ini kita asesmen sudah sampai ke arah situ. Dan kemarin saya kabar waktu tahun bulan April saya ke desa wilayah barat sana, ada juga kasus yang sama yang saya bilang kalau di sana ada kita untuk direhabilitasi. Kita punya tempat rehab. Kita
kita ada rehabilitasi. Jadi di BNN itu rehabilitasinya itu ada dua macam. Pertama, kalau masih ketergantungan masih di bawah standar atau rendah, sedang dan tinggi. Kalau sedang itu sudah rehabilitasi rawat inap. Rawat inap di NTT ini ada di Rumah Sakit Mutiara Sukma dan Rumah Sakit Manambai. Manambai cuma 2 tempat itu saja kapasitasnya. Sekarang karena COVID tidak menerima. Dan kalau di sekarang rehabilitasi rawat inap di stasiun pemerintah itu bayar. Tapi kalau di BNN masih gratis. Jadi di BNN itu ada 5 Pak untuk rehabilitasi. Yang pertama di Lido Bogor, yang kedua di Badoka Sulawesi, yang ketiga di Tanah Merah Samarinda, keempat di Desa dan di Batam. Jadi itu gratis Mbak. Tapi perjalanan sini ke tempat tersebut adalah biaya masing-masing klien. Tapi menunggu sebelum kondisikan PPK juga ada solusinya melalui Basnas. Nanti mereka bisa sharing untuk anggarannya. Kadang-kadang ada yang tidak mampu juga dalam pemberangkatan klien tersebut. Dan kami sudah mengatakan MOU. Kalau untuk realisasi lewat jalan bisa dikirim kami gratis, privasi dirahasiakan dan tidak ditangkap, tidak dipenjara. Iya. Sama banyak ada puskesmas yang kita laki juga Mbak Dina. Ada 3 puskesmas di Puskesmas Buer, Puskesmas Lampang, nanti kita sudah lakukan nanti dan di Rumah Sakit Umum Daerah juga. Baik Pak Ferry. Kasus pembunuhan terhadap perempuan ya. Saat itu dibakar ya. Perempuan dewasa. Ya, yang dibakar ya, oleh pacarnya itu setelah suri itu dilatar belakangi oleh narkoba. Jadi pelaku itu memakai narkoba. Tadi saya sudah dengarkan beberapa cerita dari kenakalan remaja, terutama perempuan. Tapi kita jangan ingat bahwa di balik itu kemungkinan besar ada narkoba, penyalahgunaan narkoba. Kenapa? Itu ada 5 Mbak untuk rehabilitasi. Yang pertama di Lido Bogor, yang kedua di Badoka Sulawesi, yang ketiga di Tanah Merah Samarinda, keempat di Desa dan di Batam. Jadi itu gratis Mbak. Tapi perjalanan sini ke tempat tersebut adalah biaya masing-masing klien. Tapi mohon itu sudah kondisikan Pemda juga ada solusinya melalui Basnas. Nanti mereka bisa sharing untuk anggarannya. Kadang-kadang ada yang tidak mampu juga dalam pemberangkatan klien tersebut. Dan kami sudah mengatakan MOU. Kalau itu realisasi lewat jalan bisa dikirim kami gratis, privasi dirahasiakan. Kalau terkait apa yang disampaikan oleh Pak Abdul tadi, ya memang selalu bersentuhan dengan saya dan mitra kerja saya, Dinas Sosial, KB juga, Dikbud juga. Jadi ini tidak lepas dari saya. Jadi sangat tepat saya duduk di sini, Mbak Dina. Oke, masalah anggaran. Ya. Jadi kami sangat mendukung. Kami sangat mendukung Ibu ketika nanti dinas-dinas ada pemberdayaan perempuan, insya Allah kami akan mengamankan. Nah, kebetulan tahun kemarin kan kita tahu sendiri. Terima kasih Bu Ida akan mengamankan. Harapan buat kita 2 Bu. Ya, karena kita tahu sendiri negara kita ini dalam bencana nasional, bencana internasional bukan nasional lagi, COVID-19. Jadi kita panggil anak-anak ini yang bermasalah ini, anak-anak ini kenapa seperti ini? Oh, bapak saya suka marah saya, bapak saya sudah cerai, ibu saya di sini. Itu dia sumber bencana itu. Jadi itu 30 tahun itu rata-rata siswa yang seperti yang Bapak Ibu katakan itu sumbernya. Jadi apa yang mereka lakukan saya kira pelampiasan dari apa ya, jiwa mereka yang begitu kosong barangkali, atau cari sensasi supaya dia dilihat oleh orang tuanya dan sebagainya. Jadi itu dia. Nah, jadi kami dunia pendidikan berharap tadi, kalaupun yang dikatakan oleh Ibu Atul, kami penerima kasus, insya Allah Bu, seperti yang dikatakan oleh Ibu Abu tadi, ketika ada kita koordinasi, semua akan menjadi hebat Ibu. Nah, tetapi untuk menjadi zero itu tidak mungkin. Selama masih kita hidup, persoalan itulah yang harus
mewujudkan program Merdeka Belajar ini. Harapan kami untuk Ibu Legislatif dan Eksekutif, tolong nanti jika ada surat, jadi kami tidak perlu harus minta uang untuk infrastruktur. Ibu Wahab juga baru menjabat, tetapi ini ada kesepakatan sinergitas ya untuk membangun Sumbawa. Kita dengar dulu Mbak Tati dari Dikbud Sumbawa mewakili Kadis Dikbud. Tadi semua kayak Igi, pokoknya kompetensi guru ini harus benar-benar naik gitu, karena benar-benar tertinggal gitu. Karena mereka yang akan mendidik anak-anak. Mbak Tati, tadi semua harapan pencegahan terutama ada di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Bagaimana Mbak? Yang pertama, betul masalah rehabilitasi kita di Kabupaten Sumbawa ini belum ada. Kemudian yang kedua, masalah anggaran. Saya masuk Dinas P2KBP3A dari tahun 2017. Memang sangat minim anggaran untuk pencegahan maupun penanganan, sangat minim ketimbang anggaran yang ada di wilayahnya. Tapi alhamdulillah beberapa dari rapat koordinasi tingkat daerah, tingkat provinsi maupun nasional, alhamdulillah Sumbawa di tahun 2021 mendapat dana alokasi khusus BOPA, yaitu bantuan operasional perlindungan perempuan anak sejumlah 500 juta lebih. Itu untuk tahun ini? Untuk tahun ini, dimulai tahun ini. Antara lain bisa dipakai untuk yang pertama operasional rumah perlindungan. Tahun ini Sumbawa dari tahun 2020 sudah ada rumah perlindungan, kemudian UPTD PPA-nya, kemudian untuk penanganan. Berarti harusnya sudah jalan sejak Januari 2021? Sudah berjalan, namun karena memang dana alokasi khusus Kementerian PPPA baru tahun ini juga mendapatkan dana DAP tersebut, yang selama ini kan cuma dana konsentrasi. Sampai tingkat provinsi, sekarang ada DAP BOPA itu. Karena ini adalah tahun pertama, oleh karena itu kementerian juga sangat hati-hati dalam membuat kebijakan, juknis, bagaimana juknis pelaksanaan dan lain sebagainya gitu, sehingga efektif bisa dilakukan, bisa dieksekusi di bulan Juni. Jadi baru berlangsung masuk 2 bulan dengan bulan Juli ini. Segala dari dana tersebut, dari 500-an itu 300 sekian untuk penanganan kasus. Semuanya tercover, semuanya bisa dibiayai melalui dana BOPA. Tapi baru mulai bulan Juni ya? Bulan Juni. Sedangkan untuk pencegahan hanya ada 53 juta sekian. Itu ngapain Mbak? Konkretnya ngapain? Kalau untuk penanganan, semua tercover apa yang dibutuhkan, baik pemeriksaan korban mati, korban hidup, visum, kemudian pemeriksaan DNA, autopsi, kemudian penunjang. Nah, penunjang ini contohnya begini: ada anak kasus hamil kemudian melahirkan, itu biaya rawat inapnya bisa ditanggung. Selama berapa hari? Sampai tuntas, sampai dengan selesai. Kalau curhatnya Mbak Atul tadi, Mbak, yang kasusnya korbannya itu dari jauh, kemudian di tes DNA, ya teman-teman LPA akhirnya memulangkan dengan biaya mereka, itu di dinas tidak ada transportasi Mbak? Ada selama kita dikoordinasikan itu kita eksekusi. Memang tapi baru mulai bulan Juni ya? Ya bulan Juni. Tahun kemarin memang ada, tapi seperti yang Ibu Atul katakan sangat sedikit, sangat minim. Kami hanya dikasih untuk 8 korban, paling banyak untuk 10 korban. Bahkan 2019 itu 10 korban untuk sebulan atau setahun? 1 tahun. 1 tahun ya. Nah di tahun ini alhamdulillah seperti Ibu Atul sampaikan tadi, seandainya ada yang, karena di Sumbawa tidak ada panti rehab, kita harus rehab, kemudian harus rapid dan segalanya, bisa di-cover melalui dana BOPA. Gitu. Bisa di-cover, ada. Dan mungkin melalui kesempatan ini saya sekaligus mensosialisasikan itu gitu ya.
Tetapi kalau untuk pemeriksaan, misalnya butuh psikologi klinis dan lain sebagainya, tetap melalui surat dari pihak kepolisian. Itu protokolnya. Jadi ada permohonan dari pihak kepolisian, dari Polres, untuk misalnya ada tes DNA atau dibutuhkan saksi ahli, dibutuhkan penerjemah bahasa, itu ada. Semua sepanjang itu permintaan dari pihak kepolisian, karena itu sudah diatur dalam juknis. Sosialisasi antisipasinya seperti apa, Bu? Kalau untuk pencegahan, kami di tahun 2016 sampai sekarang itu sosialisasi ke kecamatan, ke tingkat desa, ke sekolah, kita melaksanakan sosialisasi. Tetap mitra kami dengan Ibu Atul, dengan Polres, yaitu Pak Kanit, tetap jalan sama-sama. Itu kegiatannya ngapain, Bu? Apakah menyesuaikan dengan zaman sekarang kan udah digital, udah pakai Facebook, udah pakai medsos yang lain kan banyak, sudah dalam bentuk video pendek gitu. Kalau sosialisasi yang dilakukan selama ini apakah menyesuaikan dengan zamannya, Mbak? Kami hanya mampu untuk tatap muka. Belum ada kalau misalnya Berarti kalau COVID enggak nih? Selama COVID berarti kami belum turun. Kalau misalnya untuk membuat video dan lain sebagainya, itu masuk pada ranah KIE, komunikasi, informasi, edukasinya. Itu di mana, Mbak? Di dinas mana harusnya? Di kami tahun ini ada melalui dana BOPA itu ada, tapi belum bisa dieksekusi karena begini, karena memang juknis itu telat datang, sementara proses di tahap proses keuangan kami, penganggaran kami sudah berjalan, jadi banyak yang harus disesuaikan. Gitu. Seperti misalnya KIE, saya katakan kami mau membuat video, kami mau lomba, gitu ya, walaupun dengan daring bisa, tapi dokumen penganggaran kami tidak mengizinkan, maka banyak yang harus diubah sambil kami ajukan sambil menunggu anggaran tambahan agar kami juga bekerja perlu safety agar bisa dipertanggungjawabkan, bisa diakses sama semua yang memang membutuhkan layanan. Gitu. Kemudian menyangkut dengan rumah perlindungan. Nah, rumah perlindungan kami ini salah satu syarat kami mendapatkan BOPA itu karena ada rumah perlindungan itu dan kami semua bentuk UPTD. Memang UPTD-nya belum ada SDM-nya, semua masih di PLTK, tetapi yang di bawahnya saya rasa fungsinya sudah berjalan. Yang di bawahnya itu maksudnya apa aja? SDM-nya itu ada misalnya psikolog, kemudian ada konselor, pendamping. Fungsi memang belum terisi, tapi fungsinya sudah berjalan sama ini begitu. Ibu Atul mendampingi, bisa menjadi konselor juga dengan Mbak Ilmi. Dari tahun 2019 Mbak Ilmiah kami mengesahkan beliau untuk membantu kami ketika ada kasus, ada surat dari Polres minta harus diperiksa, korban ini harus diperiksa psikologi klinisnya. Kami menghubungi. Oke, Mbak, tapi barusan Mbak Atul dan Mbak Ilmi curhat, gitu ya. Penanganan kasusnya akhirnya ujung-ujungnya kayak semacam pindah ke kantor LPA gitu. Jadi semacam biaya makan, kemudian transportasi ada diberikan oleh dinas. Diberikan ada. Baik. Selama itu dikoordinasikan, ini ada korban ini teman kami langsung turun. Ada. Baik Pak. Kalau senternya belum siap, boleh kami masyarakat Sumbawa tahu kapan siap ya untuk SDM-nya di center itu? Sekarang sedang berjalan, pasca pilkada juga ada waktu yang perlu bisa untuk mengisi kekosongan dan sebagainya. Mungkin kebijakan ke atas ada atasan kami, ada Ibu Abu untuk menyampaikan. Ya, nanti kita minta penjelasan dari Ibu Abu. Kalau masyarakat ingin tahu alamatnya di mana ya, Mbak? Maaf, untuk UPTD kami ada di depan kantor ex rumah dinas Pak Dr. Kusala Putra. Tapi untuk rumah perlindungan kami tidak bisa men-share lokasi. Hanya orang tertentu saja yang bisa, atau orang yang memang harus berhubungan dengan layanan itu yang bisa kami berikan informasinya seperti itu. Kekerasan dalam rumah tangga itu
kita menerima laporan polisi sebanyak 20 kasus. Dari tahun 2020 menerima laporan polisi sebanyak 12 laporan. Jadi dari 2019 dengan 2020 angkanya menurun. Dari kekerasan terhadap anak seksual atau kayak pencabulan, persetubuhan dari 2019 sampai 2020 akan meningkat dikarenakan pandemi. Karena pandemi. Siap. Ya. Meningkatnya berapa persen? Laporan itu tidak misalnya meningkat itu sekitar 20% dari biasanya. Oke. Karena ini kan pandemi yang karena anak-anak ini kan belajar melalui online atau tidak tetap muka langsung, itu yang mengakibatkan anak-anak ada di rumah gara-gara itu aja sih yang menjadi. Baik. Nah, mungkin itulah yang membuat anak-anak kita akhirnya berubah kegiatan. Seperti itu. Tetapi sebelum kita mendapat inspirasi dari IWAPI, saya ingin bertanya dulu kepada pemenang keluarga teladan. Mudah-mudahan akan lebih bisa minimal mengurangi tingkat kekerasan dalam rumah tangga. Jadi mungkin sekedar cerita dari kami untuk memenangkan keluarga teladan ini tidak pendek ceritanya, panjang sekali ceritanya Bu. Karena kami awalnya dari sebelum menikah sudah kami memiliki perencanaan yang sudah. Terima kasih Mbak Dina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya setback ke belakang. Jadi kalau sama Mbak Ato ini sudah sering kita bermitra waktu saya di BKPPP ya, Ketua TP2A, kemudian sekarang lembaga konsultasi kesejahteraan sosial. Saya menarik Ibu Helmi ya, perlu ada program hulu menjadi program masa depan. Ini menarik ya. Kalau dinas sosial ini fungsinya dengan marwahnya Undang-Undang 9, Undang-Undang 11 itu keberfungsian sosial. Nah, tentunya ke depan ya kondisi sekarang memang rehabilitasi sosial. Nah, ini tidak ada di Sumbawa. Nah, tentu ada jaringan yang membuat itu dari Kementerian Sosial kemudian provinsi. Nah, ini perlu kami laporkan bahwa mitra balai dan panti dengan Sumbawa ini ada 7, ada Cibulong, ada Bogor, kemudian ada di Solo, kemudian Mataram, bahkan Bima kemarin. Bahkan yang terakhir kita dijanjikan program disabilitas yang ada di Kupang. Nah, tentu kami ya dengan teman-teman kepolisian juga, dengan LPA, dengan kami juga ada tenaga Peksos juga untuk melakukan asesmen untuk menindaklanjuti bagaimana rehabilitasi yang ada, yang kita lakukan. Tapi sesungguhnya kami di Sumbawa tidak ada. Tapi sesungguhnya dengan keterbatasan itu kami tetap berupaya. Dengan keterbatasan, dengan ketiadaan ya kami mencoba. Karena kami yakin dengan niat itu yang baik insya Allah, dan tentu dengan 7 balai atau panti itu yang ada terus kami ya melakukan itu. Nah, mungkin klasik ini ya, terkait dengan budget memang sangat terbatas. Kami akui, tentu bukan keterbatasan itu membuat kita tergantung pada APBD kita, walaupun kecil, tapi juga kita mencoba membentuk istilahnya Pak Gubernur kultur jaringan. Nah, apa yang kita lakukan untuk provinsi dan kementerian, alhamdulillah ya, banyak potensi-potensi kita yang memang sering menjadi role model pusat. Tapi khusus untuk rehabilitasi mungkin ini menjadi catatan. Ini menjadi catatan kita semua bagaimana
pertama gedungnya. Kalaupun ada yang ada sekarang itu hanya untuk rumah singgah. Misalnya ada korban, ya paling kita sampai kita memberikan pembinaan, pendampingan 1 hari 2 hari, setelah itu kita berangkatkan sesuai dengan jadwal schedule yang ada pada panti atau balai yang ada yang menjadi tujuan. Tentu ada, saya rasa dalam pembinaan perlu program inklusi juga, ya. Saya rasa waktu saya di BKBPP pernah ada program ini bahkan menjadi epicentrum nasional, Pospa BKB 20. Kan ini pembentukan karakter anak ini. Ada Posyandu, PAUD, BKB itu ada. Di situ ada pendidikan, dinas pendidikan, ada KB. Karena saya berpikir sama teman-teman, kenapa tidak kita jadikan satu di situ program, karena kadernya sama, programnya sama, karena pembinaan anak pasti dari bawah karakter. Sehingga kalau tidak pembinaan karakter, pendidikan, peradaban, akan itulah hasilnya seperti Bu Hemi katakan. Nah, kami tentunya berharap, ya, mudah-mudahan ini, dan kami terus bergerak dalam running yang cepat, mudah-mudahan ini akan menjadi bagian. Karena semua sekarang, apalagi dengan kondisi sekarang COVID-19, keterbukaan balai-balai panti untuk mencari, dan ini kita perkuat teman-teman Peksos ya, yang ada di kita, tentu melakukan asesmen sesuai dengan permintaan panti dan balai. Kuncinya kami berharap mudah-mudahan ini dalam rangka ke depan dukungan rakyat itu akan menguatkan. Karena semua yang kita lakukan ini tentu bermitra. Mbak Pul sedih, kadang-kadang sering ngomel ke kami, ya, begini keadaan kondisinya. Tapi dengan apa yang kita lakukan, terus kami berkoordinasi dalam hal-hal hubungan kita ke luar. Saya rasa mungkin itu, Mbak Dina. Ya, terima kasih Pak Kadis. Saya bergeser ke Dinas KB dulu. Untuk pencegahan, tadi saya lupa bahwa untuk pencegahan, karena memang permasalahan khususnya anak ini, perempuan dan anak, adalah masalah kongruen, yang artinya ini masalah kita semua, ya, bukan hanya di dinas teknis kami saja atau dinas sosial saja, namun melalui Diknasnya, di sana ada bidang pendidikan dasar, pendidikan menengah, kemudian di provinsi ada UPT provinsinya, itu melalui itu pun pencegahan bisa dilakukan, gitu. Karena ini permasalahan kita bersama, tidak hanya di dinas sosial, kemudian LPA, kemudian dinas sosial, tapi dalam kesempatan apapun itu pencegahan itu bisa dilakukan, upaya pencegahan itu bisa dilakukan. Ya, terima kasih memberikan closing statement atas diskusi yang mungkin coba dilakukan oleh teman-teman. Kami DRTP menyediakan mungkin ibu-ibu bertanya, ngapain sih Sumbawa menjadi solusi? Tetapi realitanya memang ada permasalahan, gitu. Dan dengan masih mudanya teman-teman organisasi yang ada di Sumbawa, kemudian ada 6 anggota legislatif kita, gitu kan. Kemudian ada perempuan di eksekutif, gitu. Maka harapan besar untuk kita menciptakan generasi yang lebih baik, setidaknya minimal sama seperti kita. Berarti orang tua kita berhasil mendidik kita, gitu. Maka kita pun ingin berhasil seperti mereka. Saya ingin tanggapan dari Ibu Ida terlebih dahulu, nanti akan ditutup oleh Ibu Abu. Silakan Bu Ida. Terima kasih Mbak Dina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ini yang terakhir ya, closing statement ya. Closing statement kami atas nama pemerintah Kabupaten Sumbawa, sudah saatnya perempuan diberi kesempatan yang sama untuk maju dalam hal digitalisasi. Yang kedua, Haji Monofi terbuka mengundang perempuan Sumbawa untuk sama-sama berpartisipasi mensukseskan Sumbawa Gemilang yang berkeadaban. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mulai dari
teman-teman NGO, kemudian teman-teman dari Polres, kemudian psikolog juga memaparkan apa-apa saja yang telah terjadi di Sumbawa, dan itu realita yang harus kita hadapi bersama. Dan tidak hanya kekerasan, karya untuk perempuan Sumbawa peluangnya sudah diberi sangat besar. Hak-haknya juga telah diberikan oleh negara dengan sangat bagus. Tadi ada inspirasi dari Keluarga Teladan, kemudian dari IWAPI, kemudian dari teman-teman guru, Persatuan Guru. Jadi Sumbawa jangan khawatir, beberapa tahun ke depan dengan adanya perempuan di legislatif dan di eksekutif kita, insya Allah kita akan menciptakan generasi yang lebih baik. Dan semuanya yang hadir di sini telah bersepakat, telah berkomitmen, bersedia bersinergi, bahkan tanpa anggaran sekalipun. Bahkan IGI dan PGRI hanya meminta kehadiran saja. Terima kasih sudah